Oke, ketemu lagi sama gue Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa. Apa yang nih bahas mahasiswa? Ya, di kesempatan kali ini gue bakal ngebahas video tentang tips yang mau daftar SBMPTN. Ya, kalian udah lihat sendiri kan tadi sedikit cuplikan perhitungan mundur pendaftaran SBM yang bakal dibuka nanti tanggal 5 April SBMPTN 2018. Gimana nih dari teman-teman semua? Apakah sudah siap, sudah mempersiapkannya, atau masih fokus sama UN mungkin sekarang ini? Ya kurang lebih beberapa hari lagi bakal dibuka tuh pendaftaran SBMPTN-nya. Dan gue di sini mau ngebahas gimana sih tipsnya biar lu nggak ceroboh, lu penuh dengan perhitungan dan strategi untuk daftar SBMPTN. Sebelum masuk ke materi inti, yang gue pengen kasih tahu terlebih dahulu adalah bahwa SBMPTN itu 2018 akan dibuka pendaftarannya dari tanggal 5 April sampai 27 April 2018. Untuk ujiannya sendiri dilaksanakan tanggal 8 Mei. Dan kalau misalkan kalian memilih jurusan yang ada ujian keterampilannya, kalian bakal melaksanakan ujian keterampilan tanggal 9 atau 10 Mei, tergantung tanggal kalian nanti dapetnya tanggal berapa di kartu ujian kalian. Dan pengumuman SBMPTN-nya kalian udah lihat akses tanggal 3 Juli 2018. Ya kayak abis lebaran lah ya. Untuk SBMPTN ini biaya ditanggung oleh peserta sebesar 200.000 guys. Tapi untuk anak bidik misi itu gratis. Tapi nanti untuk ngedapetin cup sama pin pendaftarannya itu agak berbeda daripada anak-anak yang bayar 200.000 tadi. By the way, bisa dibayar di Bank Mandiri, BNI, dan BTN yang kerjasama sama panitia SBMPTN tentunya dari tahun ke tahun. Model ujiannya ada dua, ada PBT, Paper Based Test, dan CBT, Computer Based Test. Yang pernah gue bahas di video sebelumnya. Kalau kalian mau tahu jelasnya PBT dan CBT itu bedanya apa, kalian bisa nonton video sebelumnya. Untuk CBT kuotanya terbatas, jadi ya kalian harus cepet-cepet lah daftarnya. Paling CBT. Kalau kalian mau yang komputer tuh situ. Nah, untuk pilihan prodi kalian dikasih 3 pilihan prodi. 3 pilihan, PTN-nya mau manapun bebas segala macam. Dan ada ketentuan wilayahnya, kalian bisa baca ketentuan wilayahnya di website resmi SBMPTN-nya. Nah, dan 3 pilihan ini, pilihan pertama, kedua, ketiga, urutan itu menentukan prioritas kalian. Tentunya kalau ditaruh urutan pertama itu prioritas pertama kalian, kedua itu prioritas kedua, ketiga itu prioritas terakhir kalian. Jadi gue harap kalian bisa ngurutin dengan bijak dan penuh strategi. Dan tambahan, pengumuman SNMPTN bisa diakses tanggal 17 April 2018. Jadi ketika berjalan pendaftaran SBMPTN di tanggal 17-nya kalian bisa mengakses hasil SNMPTN kalian. Oke, masuk ke tipsnya. Ngebahas tip yang mau daftar SBMPTN. Yang pertama adalah baca terlebih dahulu tata cara dan ketentuan secara rinci di website resminya. Nah, untuk ini nanti link buat kalian baca lengkapnya gue bakal taruh deskripsi. Jadi mohon nih di deskripsi di bawah YouTube ini kalian baca, ada linknya, kalian klik, kalian bisa baca di sana. Nah, misalkan masih bingung tata cara gimana daftar SBMPTN, gue taruh juga link video lengkap dari lu dapetin kapin sampai lu selesai finishing pendaftarannya. Itu ada video lu gimana cara daftar SBMPTN. Gue taruh linknya juga di description. Kalian bisa klik di sana biar nggak bingung-bingung lagi, biar nggak salah-salah lagi. Berikutnya adalah tips yang kedua, pastikan kalian semua udah ada strategi urutan yang tadi pilihan PTN-nya, pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga yang prioritas itu, dan udah punya data lengkap segala macam untuk ngisi-ngisi data yang diminta nanti di form pendaftaran SBMPTN-nya. Itu gua harap kalian udah nyiapin gitu. Jadi nggak repot-repot lagi, nggak susah-susah lagi nyari-nyari dan segala macam. Jadi biar kalian ngisi data tuh gampang, enak, lancar, nggak ada salah-salah ngisi. Karena kalau ngisi data salah itu bahaya banget, men. Pastikan itu, siapin data dan udah tahu prioritas pilihan untuk mau ke PTN mana aja, mau ke prodi mana aja gitu. Yang berikutnya adalah yang ketiga tipsnya, buat yang mau ambil ujian computer based test, gua saranin banget untuk daftar di awal-awal. Karena apa? Computer based test ini
kuotanya masih sedikit banget. Dan kalau kuota CBT ini udah penuh, itu bakal dialokasi lagi ke paper based test PBT gitu. Jadi misalnya kalau kalian daftar di awal-awal nih, nanti di akhir ada pilihan mau ujian CBT atau PBT. Nah, tapi kalau kuota CBT-nya udah penuh nih, kalian daftar di akhir-akhir, ya udah pilihan CBT udah nggak ada lagi, kalian udah dialokasikan, udah pasti ujiannya paper based test gitu. Yang berikutnya adalah tips dari gua, jangan buru-buru untuk daftar SBMPTN. Santai aja, tenang, pakai strategi, dan lu lihat sikon. Gak usah nanti pas 5 April lu liatin sampai detik-detiknya kan, hitungan 10, 9, habis itu lu langsung daftar, langsung sikat babat tanpa ada pertimbangan, tanpa ada strategi lainnya. Jangan, gak usah buru-buru, santai aja ngisinya, datanya santai, yang penting bener dan segala macem. Santai, jangan buru-buru. Lu lihat sikon, lu susun dulu strategi, baru lu daftar gitu. Karena kan waktu daftarnya panjang nih jenjangnya, ya lu harus siapin dulu lah. Mungkin lu mau TO dulu, mau mantepin lagi nilai TO lu udah fix, rata-rata udah tahu, baru daftar is oke. Karena kan itu menentukan pilihan juga PGTO lu gitu kan. Saran kelima adalah buat kalian yang ikut SNMPTN ya, SNMPTN undangan tuh, cari aman aja deh menurut gua. Maksudnya gimana nih? Ya, lu daftar SBMPTN-nya setelah pengumuman SNMPTN. Karena apa? Karena gua takut nih sama hasil pengumuman SNM kalian yang tanggal 17 April itu. Takut kenapa-napa gua. Karena kalau di zamanan gua tanggal 16 dan ke belakang itu masih bisa tuh dapetin PTN, dapetin sukses di masuk ke PTN tuh banyak, gak cuma satu. Bisa lu sukses di SNM, bisa di SBM, bisa di segala macam, gak cuma satu. Tapi kalau sekarang ini karena bangku PTN itu udah berharga banget, jadi panitia itu mengusahakan tidak ada yang dapat double. Lu dapat SNM, dapat SBM juga jarang. Takutnya ketika lu daftar SBM, pengumuman SNM lu kenapa-napa. Jadi cari aman aja, tunggu pengumumannya nih tanggal 17 April, udah tahu entar lu diterima atau enggak. Nah, nanti lu tentuin deh keputusan mau lanjut SBM silakan, atau di SNM aja, udah segala macam itu ya keputusan di tangan kalian. Jadi saran gue ya daftarnya tanggal 18 April ke belakang SBMPTN-nya. Jangan terlalu ke belakang banget, jangan terlalu awal banget. Ya itu sih, jaga aman aja buat kalian anak SNM yang kemarin daftar. Berikutnya adalah buat yang mau panlok ujiannya deket nih sama rumah kalian, gak jauh-jauh gitu kan. Gue ada strategi buat kalian nih, yaitu kalau punya banyak nih teman-teman yang daftar SBMPTN juga, ya kan? Nah, biarin mereka daftar SBM duluan, finishing sampai kartu SBM mereka muncul gitu. Kalau lu jangan lu finishing, biarin mereka aja dulu daftar duluan. Lu mah santai aja, yang kayak gue bilang tadi. Ketika mereka finishing kan, mereka udah tahu tuh panlok ujian mereka di mana aja. Nah, kalau lu udah tahu nih panlok mereka, lu lihat di satu hari tertentu apakah ada yang serentak daftar SBM teman-teman lu dapat lokasi ujiannya di deket-deket sekitar rumah lu. Ketika ada satu hari atau beberapa hari yang daftar SBMPTN temen lu itu dapat panlok di sekitar rumah lu tuh nggak jauh-jauh banget, nah lu baru deh tuh lu sikat, lu finishing sampai pendaftaran SBMPTN lu, ngecetak kartu ujian juga sampai muncul panlok ujian lu. Itu berkemungkinan lu bisa dapetin panlok ujian yang sama teman lu, dekat nggak jauh-jauh, pokoknya wilayah sekitaran itu aja lah. Kan tadi teman lu daftar duluan nih, ya lu mah nyiapinnya sampai cup sama pinnya udah dapet gitu, udah ngisi data, tapi jangan lu finishing, biar teman lu aja duluan gitu. Jadi lu tahu sikon nih hari ini lagi ngisi wilayah mana aja, ketika dekat wilayah lu baru lu ikutan daftar. Lu pasti bisa dapetin panlok ujian yang nggak terlalu jauh lah sama rumah lu kalau pakai strategi ini. Karena gimana ya, menurut gua SBMPTN itu penempatan panloknya tuh kayak misalkan nih gua dari Jakarta, nah hari keberapa nih, misal hari ke 7 ini lagi ngisi anak-anak yang di Jakarta untuk panloknya di sekitaran Ragunan, Cilandak dan sekitarnya. Ya udah satu hari itu tuh yang ngedaftar di hari itu dapatnya
Cilandak, sekolah-sekolah di Cilandak segala macem, ruangan-ruangan ujian di Cilandak. Baru ketika udah penuh, nanti agak minggir wilayahnya ke Jakarta Timur, entah ke Jakarta mana gitu. Jadi mereka sistemnya kayak gitu. Lo lihat sequence-nya, lo lihat teman-teman lo dulu. Karena menurut gue gimana ya, lokasi ujian itu menentukan sih gimana lu maksimal atau enggak ketika ujian nanti. Karena kalau jauh kan gimana juga ya, ribet juga, lu susah juga men gitu kan. Apalagi buat kalian yang anak-anak saintek gitu. Gua tahu kalian pagi-pagi buta tuh udah harus siaga, udah siap gitu kan. Kalian ngerjain soal saintek kan pagi-pagi banget gitu kan. Kalau misalkan lokasi ujian kalian jauh, itu bakal parah banget sih, ngerepotin banget. Entah lu bisa kesiangan, entah lu kenapa-napa di jalan, kan nggak tahu. Jadi ya alangkah lebih enak kalau lokasinya deket gitu. Oke, tips yang 7 berikutnya nih. Buat lo yang mau ujian sama barengan sama sahabat-sahabat lo nih, misalkan pengen ujian di lokasi yang sama, tuh saran gue adalah ketika lu finishing pendaftaran SBMPTN, itu kalau bisa lu barengan ngekliknya sama teman-teman lu. Ya jenjang waktunya 10 menit lah. Jadi ketika lu ngeklik nih, cetak ituan kan dapat panlok lu. Nah, teman-teman sahabat-sahabat lu tuh juga ngeklik, entah di range waktu sekitar 2 menit atau 3 menit. Ketika lu ngeklik, itu lu bakal dapat berkemungkinan deket-deketan wilayahnya atau enggak di satu tempat yang sama. Kalau gua dulu tuh satu tempat yang sama teman-teman les gua. Jadi enak gitu pas pagi-pagi SBMPTN ya, teman-teman gua semua yang ada di situ, teman-teman les gua. Jadi pagi-pagi tuh masih bisa ngobrol, masih bisa belajar bareng segala macem. Tuh tips dari gua, ngeklik finishing SBMPTN-nya di waktu yang berdekatan, di waktu yang sama gitu. Yang 8 adalah ketika lu udah tahu dapet nih lokasi ujian lu, ya udah lu tinggal cek lokasi ujian deh. Pakai Google Maps atau apa biar lu tahu tuh di mana sih tempatnya, atau kalau lu dapet di sekolah, di kampus, atau di ruangan apa gitu kan. Pakai Google Maps saja alamatnya dan wilayahnya. Seperti itu. Jadi ya lu tau lah. Yang paling penting sih nanti ketika udah H-min beberapa SBMPTN, lu harus datang ke lokasi itu. Cek di mana ruangan lu, cek di mana kamar mandinya, terus kira-kira lu mau berangkat naik apa tuh, jam berapa, segala macam tuh lu harus pikirin benar-benar matang. Jangan sampai ngelakuin kesalahan-kesalahan kecil yang ngebuat rencana lu semua berantakan. Gitu guys. Nah, tips terakhir dari gue yang ke-9 adalah ketika kalian daftar SBMPTN, jangan lupa menyiapkan plan B, C, D, dan lain-lainnya. Itu dengan apa? Daftar jalur mandiri. Nah, salah satu contohnya gue ambil SIMAK UI, but masih ada jalur mandiri lainnya yang banyak. Nah, kalau SIMAK UI itu diselenggarakan pendaftarannya tanggal 2 sampai 27 April. Range-nya hampir sama kayak pendaftaran SBMPTN. Jadi gue harap lu daftar kedua ini. Buat kalian yang mau masuk UI ya. Tapi kalau yang mau masuk UGM ya kalian daftar UTUL UGM, karena ya pelaksana ujian SIMAK UI dan UTUL UGM itu barengan biasanya. Gitu. Kalian daftar SIMAK juga. Bukan SIMAK sih, kayak jalur mandiri lah pokoknya. Jadi gak cuman SBMPTN aja, tapi ketika kalian daftar SBMPTN kalian juga daftar ujian mandirinya kayak UI, kayak IPB, Undip, terus UGM ya kan, banyak lah macamnya. Kalian juga daftar sana biar kalian udah belajar segala macam banyak, itu gak sia-sia cuman buat satu kali peperangan di SBMPTN doang, tapi kalian bisa ikut di jalur mandiri, siapa tahu berhasil juga di mandiri dan segala macamnya. Jadi kalian gak cuma dapat satu PTN, tapi bisa dapat banyak PTN dan banyak jurusan. Itu tips dan trik dari gua buat kalian yang mau daftar SBMPTN. Yap, gua harap kalian bener-bener bisa maksimal nanti ketika ujiannya. Apalagi buat kalian viewer dan subscriber gua mendoakan supaya kalian bisa lancar, bisa ngelakuin strategi, tips dan trik dengan baik, jadinya maksimal ujiannya kan, dapat skor dan bisa lulus di PTN impian kalian guys. Yap, mungkin sekian aja video gua kali ini ngebahas tentang tips yang mau daftar SBMPTN. Semoga bermanfaat, bisa kasih gambaran ke kalian. Ingat lagi poin-poin tips gue tadi, mohon diperhatikan, siapa tahu bisa ngebantu kalian. Gitu aja dari gue. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dari Republika Mahasiswa.
Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, komen kalau ada yang mau ditanyakan, atau chat gue langsung juga boleh. Dan yang paling penting adalah subscribe guys, subscribe. Bantu gue membangun channel ini, oke? Oke, sedikit dari gue, quotes untuk kalian yang mau SBMPTN. Seorang pemenang dalam peperangan bukanlah mereka yang jago bela diri ataupun jago dalam seni pedang. Yang berhasil memenangkan peperangan itu adalah orang-orang yang mempersiapkan dengan matang rencana peperangan, strategi peperangan, dan jebakan untuk peperangan musuh kalian. Yang berarti adalah, maksud gue di SBMPTN, bukan kalian-kalian yang pinter yang bisa lolos di SBMPTN, tapi kalian-kalian yang punya kesungguhan hati mempersiapkan jauh-jauh hari supaya sukses di peperangan SBMPTN kali ini.